Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dewi Gal Surtikanti dengan RP 1701190468 dan rekan saya Banu Widyadana dengan RP 1701190468. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang isolasi piperin dengan alat soflet. Things to be discussed. Kira-kira apa saja sih yang bakalan kita bahas dan uraikan dari PowerPoint yang sudah kita buat? Yang pertama ada tujuan, dasar teori, alat dan bahan. Yang keempat ada cara kerja. Yang kelima hasil percobaan perhitungan. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk dicantumkan daftar pustakanya juga. Nah, kira-kira untuk apa sih kita mau lakukan praktikum ini? Praktikum ini dilakukan agar pertama mahasiswa dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat soflet. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengenal sistem KLT1D. Dan yang ketiga, agar mahasiswa mampu memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D. Kira-kira piperin itu apa sih? Nah, piperin itu adalah senyawa yang terkandung dari buah lada hitam yang menghasilkan rasa pedas, di mana ia termasuk dari family of Piperaceae. Dan juga ia memiliki senyawa metabolik sekunder berupa alkaloid. Jadi piperin ini itu bisa disebut sebagai salah satu jenis senyawa dari alkaloid. Nah, piperin ini biasa juga disebut sebagai king of spices atau raja dari segala herbs atau raja dari segala rempah. Why? Karena piperin ini memiliki cukup banyak jenis senyawa yang memiliki aktif yang memiliki antioksidan kuat seperti asam fenolat, amidofenolat, dan flavonoid. Nah, karena hal itu, beside dia hanya dikenal cuma sebagai bahan dapur, bahan masakan, in fact, ternyata piperin ini tuh memiliki banyak khasiat juga, banyak benefit di dunia medical atau medis, dunia pengobatan. Antara lain, karena kandungan vitaminnya juga yang beragam, piperin ini tuh bisa digunakan sebagai obat analgesik, antiinflamasi, antipretik. Dia bisa digunakan untuk memperlancar sistem pencernaan, kolera, disentri, kaki bengkak, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak segala jenis obat lagi yang dihasilkan. Nah, ini adalah struktur piperin, di mana ia memiliki titik lebur sebesar 128 sampai 130 derajat Celcius. Alat Soxhlet itu gimana sih? Jadi, ini adalah gambar dari alat Soxhlet. Fungsi dari bagian alat Soxhlet yang pertama adalah labu distilasi yang berfungsi sebagai wadah, sampel, dan pelarut. Yang kedua adalah kondensor yang berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengemunan. Yang ketiga adalah hot plate yang berfungsi sebagai pemanas, campuran, sampel, dan pelarut. Yang keempat ada chiffon yang berfungsi sebagai perhitungan siklus. Dan yang kelima adalah Soxhlet yang berfungsi sebagai tempat jalannya pelarut yang sudah menjadi dalam bentuk uap akibat pemanasan. Jadi, pada praktikum ini ada yang dinamakan dengan volume satu siklus. Jadi, volume satu siklus itu adalah volume yang dihitung ketika pelarut pengekstraksi telah mengisi pipa sifon hingga penuh dan pelarut tersebut mengalir ke labu alas bulat di bawahnya. Apa sih bedanya Soxhlet dengan reflux? Jadi, saya jelaskan terlebih dahulu tentang Soxhlet dan reflux. Reflux adalah suatu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa baik organik maupun non-organik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga
pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Reflux digunakan jika sampel yang diinginkan diekstraksi mampu menahan panas dan tidak mudah rusak jika terkena panas secara langsung. Jadi reflux itu tidak membutuhkan proses filtrasi dan juga menggunakan pelarut yang banyak. Sedangkan Soxhlet itu apa? Soxhlet adalah proses ekstraksi di mana sampel akan diekstraksi ditempatkan pada suatu timbal yang permeable terhadap pelarut dan diletakkan di atas tabung destilasi, kemudian dididihkan dan dikondensasikan di atas sampel. Prinsip Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang konstan. Dengan adanya pendingin balik, Soxhlet digunakan jika sampel yang ingin diekstraksi mudah rusak apabila terkena panas secara langsung. Selanjutnya alat dan bahan. Di sini bahan yang kita pakai adalah lada hitam, reagen Ragendorf, kloroform, etil asetat, Taulena, heksan, lempeng silika, etanol, dan kertas saring. Dan alat yang kita gunakan adalah timbangan gram, alat-alat gelas, TLC chamber, dan satu set alat Soxhlet. Mengapa digunakan etanol sebagai pelarut? Karena piperin mudah larut dalam etanol. Hal ini berhubungan dengan kepolaran dari piperin dan etanol. Keduanya memiliki kepolaran yang sama, yaitu polar, sehingga etanol bisa mudah melarutkan piperin dan memisahkan piperin dari kandungan lain yang ada pada lada. Mengapa digunakan reagen Ragendorf? Digunakannya reagen Ragendorf itu adalah untuk menguji keberadaan alkaloid pada sampel. Jadi, jika setelah disemprotkan ada berupa endapan berwarna jingga, maka sampel itu mengandung senyawa alkaloid. Hal ini terjadi pada piperin. Nah, gimana sih cara kerjanya untuk praktikum ini? Yang pertama dengan mengisolasi piperin dengan membungkus 50 gram serbuk lada dengan kertas saring, setelah itu dimasukkan ke dalam alat Soxhlet, setelah itu dilakukan ekstraksi selama minimal 4 jam. Pada saat dilakukan ekstraksi itu ditambahkan sedikit etanol, setelah ekstraksi baru bisa didapatkan isolat piperinnya. Nah, setelah itu cara kerja yang kedua dengan mengidentifikasi piperin secara KLT 1D. Yang pertama, fase gerak 1D, ditotolkan piperin pada fase diam, lalu dipilih fase gerak 1D yang terbaik, setelah itu baru ditentukan rendemen isolat, titik lebur, dan nilai RF-nya. Nah, ini adalah hasil rendemen yang didapat dari massa serbuk lada 50 gram, massa Baker Glass 66,1279 gram, massa Baker Glass plus sampel 96,0279 gram, massa sampel sebanyak 29,9 gram. Setelah itu baru ditemukan massa rendemannya dengan membagi massa sampel dengan massa serbuk lada, yaitu 29,9 dibagi 50, lalu dikalikan 100% didapatkan 59,8% dengan titik lebur percobaan 137 derajat Celcius. Perhitungan RF. Fase gerak kloroform dan etil asetat 3:1 itu RF sama dengan jarak tempuh komponen bagi jarak tempuh pelarut yang menghasilkan 0,51667. Sedangkan fase gerak Taulena etil asetat 7:3 menghasilkan 0,61667. Sedangkan pada fase gerak heksana etil asetat 1:1 RF-nya adalah 0,9. Dari perhitungan ini bisa dilihat bahwa pelarut yang baik adalah pelarut Taulena. Karena campuran ini menghasilkan sifat yang nonpolar yang dimana ini sesuai dengan piperin sehingga piperin dapat tertarik ke fase gerak dan dapat diidentifikasi. Ini adalah hasil KLT 2D. Ya, di mana fase gerak 1D RF jarak tempuh komponen bagi jarak tempuh pelarut 2,15 bagi 4 sama dengan 0,5375. Sedangkan pada fase gerak 2D, RF sama dengan jarak tempuh komponen bagi jarak tempuh pelarut
yang dimana 2,74 bagi 4 sama dengan 0,685. Tujuan KLT 2D atau dua dimensi atau dua arah adalah untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen yang terpisah memiliki sifat kimia yang hampir sama. Apa penyebab error yang dihasilkan? Jadi, error terjadi karena hal ini dikarenakan piperin yang didapatkan tidak 100%. Karena tidak semua piperin berhasil terekstraksi, karena tidak semua piperin berhasil bertumbukan dengan etanol, sehingga tidak semua berhasil tertarik oleh etanol. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan antara random piperin yang didapatkan dengan teori. Dan ini adalah lampiran hasil praktikum, yang dimana hasil uji reagen Dragendorf yang pada gambar paling kiri ini yang ditandai dengan adanya endapan berwarna jingga. Maka sampel ini mengandung senyawa alkaloid. Dan yang kedua, ini gambar paling atas kanan adalah hasil kromatografi lapis tipis, yang dimana yang A itu adalah kloroform etilasetat 3:1, yang B adalah toluena etilasetat 7:3, dan yang C adalah heksana etilasetat 1:1. Dan gambar kedua adalah hasil kromatografi lapis tipis 2D. Kesimpulan pada percobaan ini adalah yang pertama, proses isolasi piperin dengan alat Soxhlet didasarkan prinsip kerja ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru pada umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan serta adanya pendingin balik. Kesimpulan yang kedua adalah teknik KLT satu dimensi digunakan untuk memisahkan komponen piperin dengan berbagai fase gerak. Kesimpulan yang ketiga adalah fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan di 2D adalah toluena banding etilasetat 7:3. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Jadi, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.